Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketua kelasnya silakan siapkan kelasnya dan pimpin doanya. Sekarang kita periksa kehadirannya ya. Aidil Sawal absen. Kemana dia? Nak ada keterangan. Akbar Kakak Fadila. Kemana Akbar? Andika Prilian. Sholatnya berapa? Kenapa 2 Andika? Anggun Fahmi. Arif Rahman Satria. Bayu. 4, Bu. Naila. Flora Cynthia. Absen ya. Ilham. Intan. Halangan ya. Seperti biasa, setiap pagi kita tadarus dulu ya. Sekarang yang tadarus jadwalnya M. Jorgi, Anggun, dan Naila. Nah, silakan. Yang lain menyimak ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa wa aqimus shalah wa aqimus sholata wa atu zakat wa lam yusrifu Apa kabarnya pagi ini? Minggu kemarin materi kita tentang apa? Masih ingat? Minggu kemarin materi kita tentang apa? Kejayaan Islam. Apa kaitannya dengan siar Islam dengan siar dengan masa kejayaan Islam? Ada kaitannya? Apa kaitannya Islam? Hubungan syiar Islam dengan masa kejayaan Islam adalah yaitu suatu sejarah-sejarah di masa kejayaan Islam bisa diceritakan sehingga sangat berhubungan dengan syiar Islam. Jawabannya dari Ilham tadi. Jadi ada kaitannya syiar Islam dengan materi yang akan kita pelajari nanti yaitu masa kejayaan Islam. Nah, coba Anda perhatikan bacaan yang ada di papan tulis. Apa bacaannya? Dari peribahasa Imam Syafi'i ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Dan apa kaitannya dengan proses pembelajaran materi kita nanti? Tahu? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan pedihnya kebodohan. Sama dengan masa kejayaan Islam. Tentu di masa kejayaan Islam itu ada rasa ingin berusahanya kan? Berusaha dengan sungguh-sungguh agar meraih
kejayaan. Nah, sama dengan ini, kalau kita mau pintar, kita mau sukses, kita harus menahan lelahnya belajar. Jangan bermalas-malasan terus. Nah, itu ya maksud dari peribahasanya. Jadi materi kita tentang masa kejayaan Islam. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Anda harus tahu semua. Yang pertama, mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada abad klasik. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan umat Islam pada abad klasik. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam pada abad klasik. Yang keempat, menjelaskan tokoh-tokoh ilmuwan pada abad klasik. Periodisasi sejarah Islam. Jadi periodisasi sejarah Islam itu terbagi atas 3. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini akan kita pelajari nanti ya. Periode klasik ini terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Dia terbagi atas 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi atau integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1200. Periode pertengahan ini terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Dalam fase pertengahan ini ada 2 fase juga, yaitu fase kemunduran dan fase kemajuan. Fase kemajuan ini adanya nanti 3 kerajaan besar. Yang terakhir yaitu periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Ya, dengan adanya munculnya para pembaharu Islam. Selanjutnya kita masuk pada fase klasik ya. Yang pertama di fase klasik ini yaitu Daulah Bani Umayyah. Pada Daulah Bani Umayyah ini adanya khalifah yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu atau di Damaskus ya. Kemajuannya yang pertama apa? Ekspansi wilayah. Apa maksudnya ekspansi wilayah? Yaitu penyebaran wilayah, yaitu wilayah timur dari Afrika Utara, dari Spanyol, Syria, barat nanti ada India, Afghanistan. Jadi wilayah pada masa Daulah Bani Umayyah ini menyebar, jadi semakin luas penyebaran kita. Yang kedua, di bidang politik adanya arsitektur bangunan, pusat dakwah Islam di agama sosial, bidang militer dan juga ekonomi perkembangannya. Dan ketiga, kemundurannya itu karena gerakan oposisi atau pemberontakan. Jadi ada pemberontakan di masa Bani Umayyah itu. Selanjutnya yang kita membagi kalian beberapa kelompok ya. Nah, sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan bertanya. Saya Ilham Dinas Saputra, penyanyi 2. Kemudian ditandai dengan bercak-cacatannya bertakwa umat muslim menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah-pisah. Beberapa ahli memiliki teori sendiri tentang pembagian tahun dalam periode sejarah, periode Islam. Namun pada dasarnya sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Itu yang
saya jawab pertanyaan dari Zulfiani. Jawabannya yaitu daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam pada masa klasik antara lain Afrika bagian utara, Spanyol, Uzbekistan, Afghanistan, Irak, Asia Kecil, dan Jazirah Arab. Tadi hasil diskusi dari kelompok 6. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini apa? Siapa yang bisa ulang kesimpulan pada materi kita hari ini? Nah, jadi periodisasi kemajuan Islam itu terbagi 3 ya. Yang pertama periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Dan setelah itu masa kejayaan Islam itu ada 2. Yang pertama masa fase ekspansi, fase Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, itu ya. Untuk tugas kalian di rumah, kalian buat resume tentang materi yang telah kalian pelajari tadi. Sudah paham tugasnya?